Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhir rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilahi qad iktarab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat santri Pondok Sanad yang senantiasa dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang fikih puasa, yaitu tentang puasa-puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya bagi Anda yang sudah memiliki buku ini di halaman 35 bisa kita baca di bagian atas, yaitu ada 5 puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan 5 ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak seperti puasa sunnah. Karena 5 ini wajib dilaksanakan dan haram ditinggalkan. Sehingga meninggalkan salah satu dari 5 puasa ini adalah satu hal yang dinilai berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diwajibkan untuk kita berpuasa adalah tentunya puasa yang menjadi satu hal yang kita rindukan 1 bulan penuh selama bulan Ramadan yang suci. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dikatakan bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Karena sudah kita bahas di episode-episode yang lalu betapa banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasul SAW, dari surga pintu yang khusus, dari ampunan yang diberikan kepada kita, belum lagi banyaknya syafaat yang akan diterima oleh umat Rasul dengan datangnya bulan Ramadan, dan masih banyak keutamaan yang lain. Dengan puasa Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih kuat Islamnya, karena ini merupakan salah satu dari 5 pilar, dan lebih kuat imannya karena undangan Allah adalah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga yang pertama adalah puasa Ramadan, semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah senantiasa bisa melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Yang kedua, hari puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah puasa qadha Ramadan. Puasa qadha Ramadan adalah puasa yang wajib kita laksanakan karena kita tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan udzur yang disetujui oleh syariat. Entah itu karena datang bulan bagi wanita atau karena sakit yang memang membuat kita semakin parah jika berpuasa, atau melaksanakan satu perjalanan yang jauh dalam perjalanan yang sifatnya mubah, bukan sesuatu perjalanan yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, dan beberapa alasan lain yang diizinkan oleh syariat. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mengqadha puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Bahkan jika sampai datang bulan Ramadan yang berikutnya dan belum dibayar, ada sanksi, ada penalti yang dinamakan dengan fidyah, dan akan kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sehingga jangan pernah meremehkan hutang puasa di bulan Ramadan ini. Bersegeralah untuk membayarnya, karena kita nggak tahu kapan akan berakhir ajal kita. Jangan sampai kita meninggal dunia dan kita masih punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hutang yang biasa, karena ini adalah merupakan hutang yang merupakan pilar dari agama Islam. Setelah puasa qadha Ramadan, puasa yang ketiga yang wajib adalah puasa nazar. Puasa nazar ini puasa yang wajib dilaksanakan oleh seseorang ketika seseorang baru saja bernazar akan berpuasa jika mendapati sesuatu pada dirinya dan sifatnya adalah sesuatu yang mubah. Contohnya seseorang bernazar, ya Allah, jika saya mendapati diri saya mendapatkan seorang anak, maka saya akan berpuasa 3 hari esoknya. Jika saya lulus dari kuliah saya, maka saya bernazar untuk berpuasa 3 hari setelahnya. Jika saya mendapati rizki sekian jumlahnya, maka saya akan bernazar untuk berpuasa. Nah, ini adalah sifatnya sesuatu puasa yang wajib dilaksanakan, sehingga berhati-hatilah dengan nazar Anda. Jangan gampang-gampang nazar, karena nazar itu tidak mempercepat hajat kita datang, malah kadang mendapat cobaan dari Allah, dibuat cepat datang sehingga kita akan kerepotan melaksanakan nazar tersebut. Lebih baik kita berdoa kepada Allah
minta agar hajat-hajat kita kabul tanpa memperberat diri untuk bernadar dan lain sebagainya. Sehingga apa manfaat nadar? Manfaat nadar adalah untuk membuat sesuatu yang sifatnya sunnah menjadi hukum pahalanya seperti amalan wajib. Contohnya, seseorang yang sudah berada di dalam masjid kemudian bernadar, ya Allah, saya bernadar untuk iktikaf di masjid ini selama saya masih berada di dalamnya. Setelah itu niat, ya Allah, saya niat iktikaf di masjid ini sebagaimana yang saya telah bernadar selama saya masih ada di dalam masjid. Maka iktikaf kita yang notabene-nya berhukum sunnah dengan nazar sebelumnya dinilai hukumnya wajib, pahalanya lebih besar. Contoh lagi, ketika kita sudah berada di atas sajadah dengan wudhu dan pakaian kita untuk sholat sunnah duha, kemudian kita bernadar, ya Allah, saya bernadar untuk sholat duha 2 rakaat. Setelah itu kita niat sholat duha, nawaitu usolli sunat duha al-mandurah lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha yang telah saya nadarkan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, 2 rakaat itu selesai, nilainya seperti sholat wajib karena nilainya kita lakukan karena nazar. Sehingga itulah diantara manfaatnya nazar, bukan untuk sedikit-sedikit bernazar, apalagi kalau yang dinazari adalah sesuatu yang haram atau yang akan dilakukan adalah sesuatu yang sifatnya haram. Contohnya, jika saya menang dari judi, saya nazar untuk memberi nafkah ke yatim piatu. Adalah sesuatu yang nggak boleh dilaksanakan karena yang dinadari adalah sesuatu yang sifatnya haram. Atau yang dinadari sesuatu yang baik akan tapi pelaksanaannya dengan cara yang haram. Jika saya lulus dari pondok saya, maka saya niat untuk mencari pacar. Saya nazar untuk menjadikan teman perempuan saya sebagai pacar. Nazarnya yang dinadari adalah sesuatu yang sifatnya baik karena baru lulus dari pondok, akan tetapi pelaksanaannya adalah sesuatu yang haram, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak boleh dilaksanakan dan nadarnya adalah putus karena melakukan sesuatu yang haram, dan nazar adalah sesuatu yang sifatnya minimal adalah mubah. Kemudian kewajiban puasa yang keempat adalah puasa kafaroh. Ini adalah puasa bagi laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Hal ini menjadikan dirinya wajib untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut tanpa ada uzur apapun, dan jika ada uzur baik sakit atau perjalanan atau hal yang lain, maka dihitung kembali dari 0 lagi. Dan ini adalah hukuman khusus bagi si laki-laki saja dan tidak wajib bagi wanita. Sehingga hati-hati bagi para suami yang dirahmati oleh Allah, jangan dekat-dekat dengan istri ketika di siang hari bulan Ramadan. Lebih baik bersabar nanti hingga setelah berbuka, dan juga makruh untuk mendekati istri walaupun tidak sampai berhubungan badan di bulan Ramadan di siang hari, dan itu adalah sesuatu yang tidak diindahkan. Maka berhati-hatilah, jangan sampai terbawa nafsu sehingga melakukan hubungan badan dengan istri di siang hari, karena sanksinya luar biasa. 2 bulan berturut-turut, 60 hari Anda harus berpuasa tanpa udzur sekalipun, dan itu dilaksanakan mulai setelah Idul Hijjah, setelah Idul Adha, setelah hari tasyrik, hingga akhirnya di bulan Rajab, karena Rajab baru bisa puasa 60 hari hingga Sya'ban. Dan yang terakhir adalah puasa dam, pengganti dam, yang jika seseorang melakukan satu pelanggaran di haji, kemudian dia nggak mampu untuk membayar damnya, maka dia wajib puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika sudah pulang ke negeri asalnya. 5 kewajiban ini adalah contoh 5 puasa yang diwajibkan: puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa nazar, puasa kafaroh, dan puasa dam. Semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna dan nggak perlu mendapatkan sanksi-sanksi yang ada. Barakallahu fikum, semoga diberi keberkahan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.